Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audy Agustin, NPM 50289, Prodi PGSD Mata Kuliah Pendidikan Karakter dan Dosen Pengampu Tiyugusi Satria Mejisa Pendidikan. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang memahami menciptakan keluarga berkarakter. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, strategi mendidik anak berkarakter di sekolah. Yang kedua, membangun kemitraan sekolah dan orang tua dalam pengembangan karakter anak. Strategi pemberdayaan keluarga bagi pendidik karakter anak. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas tentang strategi mendidik anak berkarakter di sekolah. Strategi pelaksanaan pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu pembelajaran, keteladanan, penguatan, dan pembiasaan. Efektivitas pendidikan karakter sangat ditentukan oleh adanya strategi yang ditetapkan dan diimplementasikan secara serentak dan berkelanjutan. Pendekatan yang strategi terhadap pelaksanaan ini melibatkan 3 komponen yang saling terkait satu sama lain, yaitu sekolah atau kampus, keluarga, dan masyarakat. Cara yang dapat dilakukan dalam melakukan pendidikan karakter terhadap siswa ketika komponen sekolah ataupun kampus sepenuhnya akan menerapkan dan melaksanakan nilai-nilai karakter tertentu ataupun prioritas, maka setiap nilai yang akan ditanamkan atau dipraktekkan tersebut harus senantiasa disampaikan oleh para guru dalam melalui pembelajaran langsung atau sebagai mata pelajaran atau mengimplementasikannya ke dalam setiap mata pelajaran. Ada juga nilai-nilai prioritas tersebut selanjutnya harus juga dimodelkan atau ditelandahkan secara teratur dan berkesinambungan oleh semua warga sekolah ataupun kampus, sejak dari petugas parkir, petugas kebersihan, petugas keamanan, karyawan, administrasi, guru, dan pemimpin sekolah. Selanjutnya, nilai-nilai ini harus diperkuat oleh penataan lingkungan dan kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah ataupun kampus. Penataan lingkungan ini antara lain dengan menempatkan banner atau spanduk-spanduk yang mengarah dalam memberikan dukungan lagi terbentuk suasana kehidupan sekolah yang berkarakter terpuji. Penguatan dapat pula dilakukan dengan melibatkan komponen keluarga dan masyarakat. Komponen keluarga meliputi pengembangan pembentukan karakter di rumah. Guru memiliki peran penting untuk mencerdaskan serta membangun karakter generasi bangsa di sekolah. Guru juga menjadi orang tua, teman, penasehat, serta pendengar yang baik bagi siswa di sekolah. Sebagai sosok berpendidikan, guru bukan hanya memberikan pengetahuan akademik saja pada siswa, melainkan mendidik anak menjadi manusia yang baik, bijak, dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter di sekolah, diperlukan dukungan antara pihak sekolah dan orang tua murid untuk melibatkan perkembangannya. Seperti hanya memberikan contoh yang baik pada siswa, yang kedua memberikan persepsi, yang ketiga memberikan pesan moral pada setiap pelajaran, yang keempat jujur dan terbuka kepada kesalahan, yang kelima mengajar sopan santun, 6. Biarkan siswa menjadi pemimpin. 7. Berbagi pengalaman inisiatif. 8. Membangun literasi sekolah. 9. Memberikan deadline pada setiap tugas. 10. Mengenalkan tata tertib sekolah dan mematuhi peraturannya. Adapun yang kedua yaitu membangun kemitraan sekolah dan orang tua dalam pengembangan karakter anak. Bagaimana kita mendukung dan memperkuat keluarga dan peran yang menghormati waktu sebagai pemberi perhatian dan guru moral pada anak-anak. Para orang tua memerlukan informasi dan cara yang berkaitan dengan semua cara di mana mereka dapat mempengaruhi kesalahan, kebahagiaan, rasa percaya diri, dan karakter pada mereka. Orang tua sebagai guru, scholar, dan bersedia tanpa biaya atau tanpa batas melakukan program kampanye seperti tiap bulan pendidikan melakukan kunjungan kepada orang tua untuk memberikan tugas ringan untuk dilakukan anak-anak seperti bermain puzzle. Orang tua mengamati anak bermain dan membantu mereka untuk belajar. Selain itu,
Program kampanye melakukan pertemuan sharing antara orang tua anak dan orang tua anak sebayanya. Adapun tujuan dari kemitraan sekolah di antaranya mendidik para guru tentang peran mereka dan mempromosikan ketertiban orang tua secara lebih besar. Yang kedua, berbagai informasi dengan sekolah mengenai bagaimana mereka dapat meningkatkan komunikasi antara rumah dan sekolah. Sedangkan yang ketiga, mendapatkan informasi secara langsung dari orang tua mengenai peran mereka dan mendidik anak mereka. Di samping usaha disebarluaskan untuk memenuhi orang tua dan anak, banyak hal yang dapat dilakukan sekolah untuk merekrut orang tua sebagai partner bagi petugas, khususnya mampu mengembangkan nilai moral dan karakter yang baik. Tentang ini terdiri dari dua hal, yakni yaitu mendorong dan membantu orang tua untuk melaksanakan peran mereka sebagai pendidik utama moral anak. Dan yang kedua, membuat orang tua mendukung sekolah dalam usahanya untuk mengerjakan moral positif dari kemitraan sekolah dan orang tua. Diperlukannya urutan 10 nilai karakter anak yang akan dikembangkan, di antaranya yaitu menjadi percaya diri, menjadi bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Yang ketiga, menjadi ingin tahu dan ingin belajar. Yang keempat, menjadi diri sendiri dan mampu mengarahkan diri sendiri. Yang kelima, mampu bekerja sama dengan teman-temannya, menjadi sensitif dengan temannya, menjadi baik dan patut perhatian, menjadi pekerja keras, mendapatkan nilai yang baik, menjadi rumah dan bertempat baik, memberikan komunikasi untuk kebutuhan bangsa. Dan ada juga bagaimana kemitraan sekolah dan orang tua serta komunikasi dapat bekerja sama menciptakan keluarga karakter dan diurutkan melalui beberapa peran sekolah dan orang tua. Di antaranya sebagai berikut, yaitu A. Sebuah kampanye nasional yang menyoroti semua cara di mana orang tua adalah agen penting bagi anaknya. Kebijakan pemerintah seperti cuti orang tua yang mendukung ikatan antara orang tua dan kehidupan keluarga. Menyajikan survei nilai dari orang tua untuk mengidentifikasi kualitas karakter yang mereka inginkan kembangkan dalam anak mereka, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu strategi pemberdayaan keluarga bagi pendidik karakter anak. Sekolah dengan dukungan orang tua yang kuat pada program ini biasanya memiliki orang tua yang berfungsi dalam peran kepemimpinan. Strategi yang biasanya dilakukan dalam pemberdayaan pendidikan karakter oleh keluarga yang didukung oleh sekolah seiring disebut proyek pengembangan anak. Bagi setiap sekolah yang berpartisipasi terhadap kelompok orang tua yang merencanakan bagaimana keluarga dapat mengimplementasikan tujuan yang sama antara guru dan orang tua di ruang kelas. Ada juga pendidikan karakter dalam perspektif Islam. Secara singkat, prinsip-prinsip akhlak dan karakter dalam rangka melakukan hubungan antara manusia dan keluarga biasanya dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu hubungan dengan orang tua, hubungan dengan orang yang lebih tua, hubungan dengan orang yang lebih muda, hubungan dengan teman sebaya, dan lawan jenis. Yang kedua, potensi keberhasilan keluarga dalam mendidik holistik berbasis karakter, yaitu faktor sosial emosional dan faktor sosial budaya. Ada juga menjelaskan ciri dari keberhasilan pengembangan karakter anak yang dipengaruhi oleh Kementerian Sosial Emosi dalam dideskripsikan sebagai berikut, yaitu memiliki rasa percaya diri, rasa ingin tahu, kemampuan kontrol diri, dan ada juga kemampuan bekerja sama dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.